Selamat datang di channel Eli Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Baik guys, kali ini kita akan bahas kisahnya dari si Black Label. Black Label ini tinggal di Toronto. Jadi Black Label ini lahirnya itu di Toronto di tahun 1981. Dia itu anak bungsu dari dua bersaudara. Orang tuanya itu bernama Eleanor dan Lorna. Orang tuanya ini cerai, ya kan? Cerai. Terus si Black ini pergi sama ibunya, si yang abangnya itu bernama Jody, itu pergi sama si ayahnya. Mereka ini termasuk orang yang kaya, jadi keluarganya juga punya pabrik plastik gitu yang untuk plastik lah gitu kan, lembaran plastik. Dan ayahnya juga dikenal dengan aktif di bagian Olimpik dan juga ada real estate gitu, properti. Dan ayahnya itu pernah masuk bagian balap mobil. Nah, terus ada juga buat pengumuman ayahnya bahwa kalau nanti ada warisan, ayahnya itu bakalan buat syaratnya dengan cara ngambil tes HIV dulu. Jadi kalau nggak ada penyakit HIV baru bisa dapat warisan gitu. Ya, dia juga mereka termasuk orang kaya lah ya di zaman itu. Dan Black Label ini pindah lah ke Los Angeles. Dia mengadu nasib di sana. Dia juga punya teman yang orang kaya juga di sana. Dan di situ dia mengekspresikan karyanya. Karyanya itu di bagian kreator gitu, artis gitu kan, yang pokoknya produser gitulah, yang merekrut artis. Dan dia sempat buat film juga berjudul Bulk. Dia adalah direktur filmnya, dia mengarang film itu. Dan tapi film ini nggak tersebar luas karena memang khusus di situ aja saat itu, hanya kayak kecil aja gitu luas ruang lingkupnya. Dan nggak ada juga orang yang ngasih ulasan atau pendapat tentang film itu gitu, kritik dan saran. Dia juga dikenal dengan animasinya di Spaceball. Juga dia tuh pernah ikut bagian komik gitu, komik kontes yang mana itu dia mengekspresikan apa cerita dari isi komiknya. Dan dia itu berlangsung di New York dan masuk TV juga, ada event-event TV gitu. Itu di tahun 2008. Dan dia juga sempat mengeluarkan buku komik yang berjudul Syndrome. Judulnya bisa dilihat, dan ada foto bayi kepala gitu, kayak boneka. Dan di cerita ini sebenarnya agak ngeri sih, kayak cerita-cerita pokoknya kalau dibaca semakin kayak aneh sih gitu. Cerita Syndrome itu sendiri ada seorang budak, ya kan. Budak ini akan disiksa kalau dia itu dia akan kena hukuman kalau dia melanggar sesuatu gitu. Itu di tahun 2011. Dan di saat bukunya ini keluar, dia pun nikah pada saat itu dengan seorang gadis cantik bernama Amanda Brown. Nah, setelah nikah mereka itu tinggal di Beverly Hills. Pokoknya mereka itu hidupnya hedon, hidupnya mewah karena memang itu tempat bagus. Jadi si Black ini sendiri orangnya royal, suka hura-hura. Dan dia menghabiskan banyak uang juga untuk kreasinya itu, yang kayak komik-komik. Dia menghabiskan uang dari orang tuanya juga gitu, mengambil uang dari orang tuanya untuk melancarkan usaha-usaha komiknya tuh gitu. Dan semakin hari semakin komiknya itu berceritakan tentang yang aneh-aneh, kayak semakin menjerumus ke bagian-bagian orang-orang kayak kriminal, pembunuh lah gitu, hal-hal yang negatif lah isinya gitu, kayak di bagian-bagian kekerasan ya. Dan semakin gelap gitu sisinya, gak kayak makin positif, semakin ke bagian yang gelap gitu isi konteksnya. Dan mamanya juga dikabarkan meninggal di tahun 2011 itu. Jadi mana itu membuat si Black Label ini makin terpuruk karena dia kan bersandar ke mamanya. Dia tinggal sama mamanya. Dan ya gimana, rekeningnya juga
uangnya juga gimana gitu karena masih berpangku tangan sama mama. Terus dikasih warisan 1 juta gitu kan. Pada saat itu di tahun 2013 habis juga dia buat untuk nggak tahu kemana karyanya atau dia habisin foya-foya. Si Blake ini minta warisannya itu agar dikasih yang sepenuhnya gitu kan, karena itu belum sepenuhnya. Terus diminta sepenuhnya warisan itu dikasih sama dia, tapi dia menyewa pengacara tapi ditolak. Jadi dia merasa ya udah ditolak ya gitu kan, jadi uangnya habis juga untuk bayar pengacara dan dia juga nggak dapat uang, jadi ya hanya sia-sia. Di tahun 2015 di musim semi itu di bulan-bulan berapa ya, di musim semi bulan 45 kali ya. Jadi di musim semi istrinya tinggalin dia. Mereka punya 1 putra dari situ ya. Terus udah 8 bulan mereka itu nggak berhubungan sama sekali, nggak komunikasi sama sekali gitu. Dan setelah cerai putranya itu ikut sama si Amanda Brown. Dia di saat itu dia udah buat proyek baru lagi, namanya itu Psychopomp. Psycho itu udah ngeri ya, kata-kata psycho kayak orang psikopat gitu lah. Psychopomp, di situ dia ketemu sama seorang model yang bernama Iana Kasian. Namanya aja Iana Kasian banget ini si Iana nasibnya. Jadi dia ini seorang model dari Rusia. Dulunya dia di Rusia itu kayak bagian pengacara gitu, pengacara bagian pajak atau pokoknya dia tuh sekolah hukum lah, tapi dia datang ke situ jadi seorang model dan juga bagian translator, bagian penerjemah gitu. Dia tinggal di Los Angeles dan dia tinggal sama si Black Label. Si Black Label ini selalu merasa kalau cewek itu mendekati dia karena mau ngambil hartanya gitu. Terus jadi dia nggak pernah memikir cewek itu tulus. Nah terus si Yana ini pun hamil dan di Mei 2016 itu mereka punya anak, itu seorang putri. Terus itu kan karena sudah punya anak, si Black Label pun merasa hidup pasti akan semakin banyak pengeluaran karena anak kan itu tanggung jawab yang besar ya. Jadi dia merasa mungkin frustasi. Terus dia ngubungin abangnya si Jody, tapi si Jody pun lagi ada masalah dengan mafia judi karena si Jody suka main poker, main judi. Pokoknya si Jody juga lagi ada masalah perutangan gitu. Dan karena kondisinya lagi paceklik gitu kan, si Jody juga ada masalah, si Black juga harus menghidupi anaknya. 2 minggu lahir anaknya itu putrinya si Jadri dari si Yana sama si Black. Akhirnya gimana ya, ada kabar miring bahwa ada cewek yang nuduh buat pengakuan bahwa dia itu diperkosa sama si Black Label. Dan saat itu di sidang lah dia diproses 15 jam di penjara. Jadi si Yana ini karena sudah tahu ada kasus kayak gitu kan, kasus dari si Black Label itu, dia pun akhirnya pindah ke rumah sewa, gak jauh sih dari rumah si Black itu. Dia pindah dari situ, dia bawa juga mamanya membantuin dia untuk menjaga, mengasuh putrinya gitu kan. Dan di saat tanggal 23 Mei si ini kan sudah keluar tuh dari penjara si Black Label. Terus dia ngubungin si Iana, dia bilang sini main ke kondo itu kayak rumah gitu kan yang udah dimiliki, rumah mewah lah termasuk, atau mungkin rumah lah tempat tinggal. Terus si Black ngajak si Iana kan, si Iana itu pun mau, dan ada juga dilihat dari CCTV si Iana datang gitu kan. Terus tapi setelah itu nggak ada kabar. Jadi mamanya si Iana itu datang gitu ke rumahnya si Black Label ngecek. Terus digedor-gedor, tangganya juga dicek-cek gitu kan, sampai tanya-tanyain orang ada lihat nggak, terus nggak dibukain pintunya, pagarnya juga nggak dibuka, nggak mau buka gitu. Nah di tanggal 26 Mei tetap dicari-cari juga, ditunggu-tungguin gitu di depan, karena sejak 23 Mei udah hilang gitu. Jadi sementara si Iana harus ada meeting dengan dokter tentang masalah kesehatan atau masalah karena dia pasca lahiran, jadi harus ada bertemu sama dokter pas periksa gitu.
Dan kalau tetangga bilang dia juga dengar gitu kayak ada suara dentuman, kayak ada suara tembakan dan juga pukulan gitu di pintu gitu. Akhirnya polisi pun kerja gitu kan, ngambil kasus ini. Mereka minta kunci dari manajer yang punya kondo itu gitu kan. Jadi minta kunci supaya dibuka, dan ternyata dikunci dari dalam. Terus waktu disuruh buka nggak ada respon, nggak ada jawaban, nggak ada. Dan waktu dibuka itu agak susah karena ternyata pintu itu dihalangi dengan kasur, dihalangi dengan tempat tidur yang gede. Dan temannya si Black pun dihubungi kan, terus si temannya ini pun bantu gitu dengan bergegas, bantu untuk buka. Mungkin dia juga punya kunci kamar itu, nggak tahu. Terus dilihatlah di situ ada si Black sama si ayah Iana. Nah saat itu si Black dilihat dia udah pegang paspor, dia juga udah pegang duit tunai $4.000. Kayaknya dia mau pergi gitu, balik ke daerah asalnya di Kanada. Terus dilihat juga kondisi dari si Iana itu, dia tuh di kasur, dia penuh luka-luka di badannya, dan juga bekas cakaran, gigitan juga ada di bawah telinganya. Dan ya itu, begitulah nasib si Iana itu. Dan saat itu ada juga orang mendengar suara teriakan gitu dari tetangga. Jadi di jam 11.30 itu dicek lah sama polisi, ternyata memang si ini berusaha untuk menghindari polisi gitu, si Black Label. Dan dicek kondisi dari si Iana itu, kulit kepalanya dia ini sudah nggak ada, jadi tinggal tengkorak kepala dia, dan itu pun geser-geser semua, kayak udah retak-retak semua. Wajah dia setengah juga dari sebelah kanan itu sudah dikulit-kuliti semua, dan ada bekas gigitan. Jadi kalau dikabari sih katanya, ya aku kayak merinding ya, kayak udah si Iana ini masih sempat hidup waktu disiksa itu selama 8 jam. Jadi dan ada juga darah, bekas-bekas yang udah dibersihin di situ. Katanya juga, jadi kan ada nih pencukurnya dari si Black itu, dia make itu untuk menyayat-nyayat si Iana, dan dia juga membersihkan habis itu. Tapi masih ada sih bekas-bekas darah gitu di tempat tinggalnya itu. Nah di tahun 2018 di bulan Juni dia pun disidang. Terus ditanya dia kenapa melakukan itu, dia bilang karena dia cemburu dengan Iana, yang dia cemburu dengan Iana gitu karena udah punya anak. Jadi dia kayak merasa nggak diperdulikan lagi. Jadi fokusnya si Iana hanya sama anaknya, bukan sama si Black Label lagi. Menurut aku ini gimana ya, dia tuh punya kreasi tapi mungkin ya nggak seberapa ya. Maksudnya ide dia tuh kayak aneh gitu lah, ide bejat lah yang tertuang di kreasi dia tuh. Jadi nggak tahu deh, aku no comment lah tentang ini. Itu kayaknya ngeri aja gitu kalau ada pria yang seperti itu, yang dia orang kaya tapi gak menggunakan kekayaannya itu untuk membuat dia semakin positif, malah semakin hancur reputasinya juga, karirnya juga hancur. Jadi ada yang bilang kalau si Black Label ini, apa yang dia lakuin sama si Iana itu tertuang dari hasil imajinasi dia yang dia tuangin di salah satu komiknya dia kan ada yang tentang pembunuhan lah, yang tentang itu kekerasan, tentang penyiksaan gitu. Pokoknya itu ide-ide tertuang di buku itu dia realisasikan kepada si Iana. Ya semoga aja dia mendapat balasan di penjara ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Aku menghargai banget waktu yang kamu kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa komentar di bawah ya tentang ide kamu ataupun pendapat kamu tentang kisah ini. Mungkin ada yang harus diperbaiki atau gimana. Aku menerima komentar kamu ya. Dan
jaga diri kamu baik-baik, tetap waspada, stay positif ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching, bye bye.